sudah mempelajari tentang aliran data, yaitu props sama emit. Nanti bisa dicek di source-nya. Berikutnya kita akan bekerja dengan form. Beberapa hal yang akan kita pelajari. Satu, kita latihan yang sederhana dulu. Bentar, masih ada yang masuk. Kemudian latihannya seperti ini, sederhana aja. Kita buat form. Kemudian kita membedah, yang jelas kita membedah dari struktur direktori dari VJS-nya dan bagaimana isinya. Kemudian menetapkan two-way binding, bagaimana supaya data bisa dikirim dari komponen induk sekaligus juga komponen anak. Ya. Kemudian ada konsep reusable input, artinya kita membuat input satu kali, komponen input, kemudian bisa kita gunakan di tempat lain dengan cara memanggil ulang. Gitu. Jadi bisa digunakan ulang. Nah, kita akan coba untuk beberapa komponen yang ada di web, input, text area, dan lain sebagainya. Nah, mulai dari latihan, bentuknya seperti ini, ada form dan lain sebagainya. Jadi Anda create saja secara natural ya, lewat kodenya HTML-nya itu. Terus kemudian mari kita bedah ketika form ini berada di VJS-nya. Contoh misalkan ini ya. Ini saya ulas sedikit-sedikit aja dulu. Ketika kita membentuk VJS-nya, maka kita lihat, kita baca di sini Constanza application-nya dia create app test misalnya. Berarti dia membaca app test-nya. Kita di app test kita lihat ternyata filenya app-test.view-nya. Kemudian tambahan komponennya tidak perlu diperhatikan dulu ya. Kemudian mount gitu. Nah, ketika aplikasi ini dijalankan, maka dia akan menjalankan app test yang pertama. Kita lihat untuk struktur filenya di VJS-nya akan ada 3 ya. Satu template yang merupakan isi dari HTML-nya, kemudian script yang berisi datanya, kemudian style yang mungkin Anda tambah-tambahi CSS-nya. Di script-nya kita buat yang sederhana dulu, yaitu data ya. Nama-nama data yang akan kita munculkan ke dalam form HTML-nya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, dilihat kalau dari form ini, ya, kita coba misalkan membuat yang label dan teksnya, input teks dulu. Maka seperti HTML yang lainnya ya, misalkan H1 form produk sama, kelasnya saja ditambahkan. Gitu. Berikutnya kita buat satu grup terdiri dari nama sama input gitu. Kita tulis nama, input tipe, teks, kelasnya dibuat from control, kemudian div-nya ini pelajarannya HTML yang kemarin ya. Saya nggak fokus di situnya. Kemudian ada ini label, ini price ya. Kemudian tipenya number. Kalau di HTML-nya ya kira-kira price number. Kalau gini saja muncul form product name sama price ya. Berikutnya gimana supaya name price-nya tadi muncul data ya. Maka kita buat datanya tadi ada di script-nya tadi. Jadi kita buat di script-nya, kita lihat dulu yang awalnya. Nah ini script ini ada di app-test.view-nya. Kemudian dimasukkan misalkan name, nama produk 1, price,
150.000, description-nya string. Ya. Kemudian bagaimana cara membaca datanya? Maka, nah kita menggunakan direktifnya ya. Kita gunakan input tipe teks ini, kemudian v modelnya, v min model sama dengan product name, berarti dia mengambil dari sini. Product.name muncul di sini. Kemudian yang berikutnya price, tipenya bukan teks tapi number. Kemudian v modelnya product.price, karena datanya di sini muncul di sini. Kemudian ini description-nya, ikuti teks areanya, kemudian datanya diambil v model product.description-nya. Muncul di sini. Kemudian kalau misalkan kita ingin memunculkan script ini, maka kita baca ya produknya ini, dia akan muncul datanya. Gitu. Next. Terus kemudian ini jadinya seperti ini kira-kira ya. Data sebelah kanan disebut sebagai objek produk yang ininya. Kemudian jika di input name price-nya dirubah, maka nanti nilai objeknya juga akan berubah. Karena datanya terlink gitu. Kemudian next berikutnya. Nah, ada beberapa tambahan properti-properti, misal adalah ketika nanti di produk ini diberi spasi, dipasi, maka di sini juga ngefek ada spasinya gitu. Sehingga supaya inputan dari teks ini tidak mengandung spasi, maka kita gunakan properti .trim. .trim digunakan untuk menghilangkan spasi di kiri atau kanan tulisan. Berikutnya yang kedua, jika kita ingin mendapatkan nilainya berupa number, maka harus dikonversi dulu ke numbernya. Kalau tidak, tulisannya price ini dihitung sebagai string, masih string, maka dia harus di-convert. Kemudian di bawahnya juga ada properti yang lain yang namanya lazy. Kalau misalkan tidak ada lazy-nya, begitu ini satu ketikan saja, maka dia akan berubah ya. Jadi kalau misalkan ini satunya saya ganti 2, ini langsung 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan di lazy, maka diketik dulu sampai selesai, kemudian ketik tab, maka baru berpindah ke tulisannya, baru dieksekusi di datanya. Jadi selama dia belum di tab, maka datanya akan belum dikirim. Gitu. Ditambahi lazy. Artinya sebelum tombol tab ditekan, maka nilai objek tidak akan berubah. Ini tambahan-tambahan saja. Kemudian two-way binding ya. Two-way binding ini supaya cara penulisannya dibuat beda. Sebenarnya inputnya sama ya, inputnya sama. Bagaimana ketika data diketik di sini, di teksnya nanti akan berubah di datanya ini. Kita bisa menggunakan ini juga. Ya. Ini nanti silakan dicek ya di tutorialnya. Kita add input product name sama dengan event.target.value. Jadi kalau kita ganti, nanti di sini juga ganti. Kemudian dan seterusnya. Jadi outputnya akan sama dengan yang sebelumnya. Nah. Berikutnya adalah reusable. Nah, bagaimana ketika melakukan reusable? Ini kadang memang kita coba-coba ya, masih kita coba-coba ya. Reusable maka buat sebuah file yang namanya misalkan base input. Jadi HTML inputnya dari
app.test ya. Sebelumnya ini kan di app.test.view, maka di copy paste ke sebuah komponen. Misalkan di sini komponennya di bawah komponen form, misalkan base input.view. Kemudian template div disamakan dengan yang tadi di copy paste ya. Kemudian tanda kurung untuk propsnya ya, untuk propsnya. Nah, supaya data ini bisa dikirimkan dari induk ke anaknya, maka kita menggunakan props ya. Maka di sini ada definisinya props label. Nah, label ini nanti akan dikirimkan dari induknya. Kemudian inherent attr false itu nanti ketika ada kebutuhan menuliskan apa ya istilahnya, komponen apa, nanti dia hanya muncul di mana ditempatkan di komponennya. Jadi ini bagaimana cara mengirim data yang non props gitu. Jadi ditulis attr. Nanti dicek ya, $attrs itu. Jadi intinya supaya data dari ini dari komponen induknya itu bisa dilempar ke komponen anak gitu. Ini codingnya dari base input.view-nya. Kemudian untuk komponen props-nya didefinisikan. Terus kemudian nilai value-nya supaya bisa dikirim. Jadi karena posisi komponennya itu ada di anak, supaya dia bisa dikirim ke komponen induk, maka diperlukan image-nya. Gitu. Ditulis. Nanti ada saya buka aplikasinya ya. Kemudian cara memanggil ya, panggil induk ke anak. Nah ini jadinya seperti ini. Ini dari induknya saya panggil namanya input gitu ya. Oh, kalau input base input ini ya. Jadi namanya tadi base input. Sebelumnya base input itu didefinisikan di sini ya. Jadi kita sebelumnya bikin base input, maka didefinisikan di main.js-nya ya, sebagai global definition gitu. Nah, ini kemudian base input, terus kemudian ditambahkan sebagai komponennya, akhirnya di file-file setelahnya dia bisa memanggil base input ini. Atau manggilnya bisa dengan tool ini, base main input ini. Akhirnya di sini, di komponen induknya dia bisa memanggil anaknya. Dan nama-namanya dikirimkan ya, nama-namanya dikirimkan. Misalkan ini name 1 dia muncul di sini. Padahal untuk meng-create ini, komponennya ini ada di komponen anaknya. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini cara memanggilnya, base input, tipe teks, view modelnya product image, labelnya misalkan label image, base input. Nah, nanti ini munculnya ini ya. Munculnya ini. Dia munculnya ini. Kemudian untuk from testing from product dengan memanggil reusable input, caranya itu tadi. Jadi di masing-masing induknya nanti bisa manggil. Saya close dulu. Saya pindah ke aplikasinya dulu.
Sudah kelihatankah ini? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini contohnya. Ini ketika diklik munculnya seperti inilah misalnya contohnya ya. Kalau ini dijadikan 2, dia ganti. Kalau misalkan sudah tidak masuk karena dibuat trim tadi. Kemudian price-nya supaya munculnya tidak string, jadikan dot number. Misalkan ini 500, dia muncul. Kemudian ini tadi, ini enggak lazy. Kalau dibuat lazy nanti begitu di tab baru muncul ya. Jadi enggak setiap data muncul. Tes, oke. Kira-kira seperti itu, kita cek di aplikasinya. Jadi pertama di main.js-nya ini ya. Jadi dia baca create apt test, berarti dia baca yang ini. Kemudian tambahan komponen-komponen lainnya, kemudian di mount. Kemudian kita berlanjut ke app test. Ya, di app test, karena komponen base inputnya tadi sudah didefinisikan ya, base input ini sudah didefinisikan, maka dia bisa mengambil ya, memanggil komponen tersebut, memanggil anak. Ya, kita tinggal masukkan ini trim supaya enggak tadi label name masuk ke base input. Base inputnya tempatnya di mana? Dicek di sini tadi ya. Tempatnya berarti di form base input.view-nya. Di form base input ini. Nah, kemudian cara panggilnya ini. Ini memang masih uji coba ya. Jadi fungsi dari masing-masingnya nanti harus Anda cross check di tutorialnya gitu. Kira-kira seperti itu. Saya balik lagi ke sini. Nah, ada beberapa yang nanti silahkan dicatat, dicari di YouTube juga ada ya. Kemudian ini sudah membuat reusable text area. Prinsipnya juga sama. Ya. Prinsipnya juga sama. Dibuat sebuah file di komponen, misalkan form base text area. Ya. Ini text areanya. Jadi di sini. Nah, ini text areanya. Misalkan kita bisa bikin HTML-nya di sini dulu. Kemudian dia akan dipanggil di app test-nya. Di ini. Kenapa bisa dipanggil? Karena di main.js-nya juga sudah diidentifikasi komponennya. Itu. Sehingga munculnya yang ini. Dan seterusnya. Jadi untuk selanjutnya yang kita pelajari hanya bagaimana cara data ini berpindah dari satu komponen induk ke komponen anak. Prinsipnya menggunakan props dan emit seperti yang kemarin kita pelajari. Dan untuk gambaran ini hanya sekedar gambaran yang sederhana ya. Nanti untuk tampilan yang lebih bagus lagi mungkin kita bisa menggunakan Bootstrap misalkan. Itu kira-kira. Terus sama juga ini membuat reusable select. Caranya dimasuk dan seterusnya lah. Nah, untuk berikutnya saya ingatkan untuk yang kita based on project saja ya. Jadi saya mengulang lagi bahwa kemarin kita projectnya mengambil contoh judul dari reguler ya, dari D3 PJJ atau D3 reguler. Judulnya listnya ada di sini, silakan dicek, diambil salah satunya. Kemudian untuk minggu depan sudah dimulai ya sedikit-sedikit, yaitu Anda buat sebuah PPT, mengambil data dari judul PA yang ada, kemudian tuliskan satu judulnya, judul PA tersebut,
kemudian contoh latar belakangnya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian kebutuhan fungsionalnya sistem seperti apa, kemudian desain sistemnya, contoh semuanya ya, dipelajari, kemudian dicontoh. Bagi yang sudah mempunyai judul untuk proyek akhir, boleh menggunakan proyek akhirnya masing-masing. Jadi kita sekalian untuk Anda mengerjakan yang proyek akhir bagi yang sekarang sudah ikut proyek akhir. Kemudian tambahkan mockup aplikasinya. Jadi hanya sekedar tampilan awal, tampilannya bisa menggunakan Bootstrap, kemudian Anda tempelkan di VJS-nya. Dengan struktur direktori yang sama, misalkan komponen ditaruh di bagian komponen. Misalkan formnya tadi saya bikin folder lagi formnya. Kira-kira seperti itu pengumpulannya nanti di etol yang bagi yang bisa, bagi yang tidak bisa nanti saya kasih linknya untuk naruh di situ. Terakhir sampai hari Kamis pekan depan jam 8-nya. Sehingga ketika kuliah pada jam sekarang saya bisa lihat hasilnya. Proses pembuatan ini masih jadi masih harus ditambahi dengan yang untuk tutorial-tutorial yang kemarin. Tapi nanti seiring dengan waktu kita pelajari sedikit-sedikit. Mungkin gitu dulu, mungkin ada diskusi dulu. Ini ada yang baru masuk tadi. Jadi untuk latihan hari misalkan bikin gini saja ya. Hanya sekedar untuk melanyahkan struktur direktorinya VJS. Kalau misalkan Anda juga bisa mencari di Bootstrap-nya ya. VJS plus Bootstrap gitu ya. Oh, jaringannya agak lancar. Jadi nanti bisa dipelajari berikutnya VJS plus Bootstrap. Kalau belum ada pertanyaannya nanti bisa disimpan ya. Oh, ada pertanyaan. Oke, silahkan. Ingin bertanya Pak tentang tugas 1 itu bagaimana ya Pak? Tugas 1 itu 1 klik kayak misalkan gini. Bisa nggak ini? Nah, Anda klik di sini, ini kan ada berkas-berkasnya. Bentar. Nah, contohnya seperti ini. Anda bisa milih salah satu, misalkan yang terakhir ini 21. Misalkan ini. Nah, ini contohnya adalah isinya adalah contoh ya, misalnya ini ada. Nah, ini kan ada bukunya ya. Anda ambil bukunya. Nah, buku proyek akhirnya Anda download. Kemudian dari situ Anda baca. Kemudian pilih ya dari beberapa itu mana yang disuka. Maka kita kerjakan pekerjaan dia tapi menggunakan VJS-nya. Gitu kira-kira. Jadi terkait dengan judul tugas, latar belakang, tujuan, kebutuhan sistem, desain sistem, dan lain sebagainya, itu nyontoh saja di buku tersebut bagi yang belum punya judul proyek akhir. Bagi yang sudah bisa menggunakannya, kemudian ditambahi mockup aplikasinya. Mockup aplikasinya. Mockupnya bisa Anda bisa cari di Vue.js Bootstrap. Misalkan seperti ini. Nah, ini banyak sekali nah kayak gini misalkan cari Bootstrap kemudian yang nanti akan diintegrasikan dengan VJS dalam rangka untuk membuat tampilan atau mockupnya.
Menjawabkah? Baik Pak, berarti mockup itu cuma hanya tampilannya ya Pak? Berarti isinya belum dibikin, cuma mockup aja ya Pak berarti ya? Betul. Jadi tugas pertama sekedar mock-up-nya saja, nanti seiring waktu kita pelajari sama-sama ya. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi rencananya nanti informasinya tidak dari macam-macam ya. Untuk saya membantu Anda untuk mengerjakannya, satu, tentu Anda belajar sendiri dari beberapa referensi yang saya berikan itu. Yang kedua, ada beberapa tambahan informasi dari saya. Nanti berikutnya ada tambahan informasi dari tim saya yang lainnya yang akan memberikan informasi. Kemudian rencananya kita juga akan mengundang praktisi. Jadi saya sudah merencanakan akan mengundang praktisi yang sudah pengalaman dalam membuat aplikasi, dan dia sudah kita minta untuk membuat aplikasi dalam bentuk VJS-nya. Jadi harapan saya dia bisa nanti memberikan codingannya, kemudian menjelaskan isi codingannya, tetapi sebelumnya kita harus siap gitu maksudnya. Kita sudah, ketika si narasumber itu nanti akhirnya jadi kita datangkan, nanti kita sudah siap. Oh, jangan misalkan installnya VJS ya, kita kan sudah ngerti. Cuman kita tahu misalkan adalah tampilannya gitu. Tampilan kok bisa kayak gitu, dia ambil dari mana informasinya diambil. Misalkan dari bootstrapnya namanya apa, atau selain bootstrap misalkan. Terus kemudian bagaimana cara mengalirkan data dari induk ke anak, itu juga pasti pakai prop saja. Ada prop dinamis, prop statis, satu sama non prop sebenarnya. Dan emits, itu proses pertukaran data antar komponen. Nah, sehingga harapan saya ketika narasumber memberikan informasinya, kita cepat nangkapnya, dan itu kemudian kita implementasikan di tugas kita. Ada lagi yang lainnya? Kalau enggak, saya stop dulu, kemudian ganti. Ini ada tim dosen dari PENS juga yang ikut di sini, nanti ikut memberikan beberapa hasil eksperimen terkait VJS-nya. Jadi Anda silakan menggali dari semuanya ya, dari YouTube, dari manapun, dari tutorial-tutorial yang akhirnya itu meningkatkan pemahaman kita bagaimana membuat sementara ini membuat front end-nya. Gitu. Oke, saya stop, nanti dilanjutkan. Namanya Budian, nanti biar perkenalan sendiri. Silakan Budian. Halo, suaranya Budian keluar enggak tadi? Tidak, Pak. Belum. Bentar, masih di coba. Tes. Nah, sudah masuk.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak Heru atas waktunya. Perkenalkan nama saya Dian Septiani Santoso, dosen baru di D3 PJJ Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan beberapa materi ya. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Heru, karena ini masih konsepnya. Tapi sesuai dengan info Pak Heru sebelumnya, ini hanya untuk tambahan saja. Jadi kalau memang informasinya bisa membantu, ya bisa digunakan seperti itu. Izin share screen ya Pak Heru. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang registrasi komponen dalam Vue.js. Nah, di sini bahasan yang akan dibahas ada 3. Yang pertama adalah registrasi global, kedua registrasi lokal, dan cara menuliskan komponen dalam Vue.js seperti itu. Jadi Vue.js ini tuh kita memanggil sebuah komponen, dia tuh bisa dikenali oleh komponen lain kan. Tadi sesuai dengan informasi sebelumnya dari Pak Heru kan, ada informasi atau pertukaran data dari komponen satu ke komponen lain. Nah, untuk proses pertukaran data ini, maka kita harus mendaftarkan komponen tersebut. Nah, ada 2 cara untuk mendaftarkannya, yaitu registrasi secara global dan registrasi secara lokal. Nah, registrasi secara global itu apa ya? Nah, jadi di sini adalah kita itu mendaftarkan atau meregistrasikan komponen itu agar bisa diakses di semua komponen di dalam aplikasi Vue.js kita. Jadi di sini untuk meregistrasikan komponen secara global, kita nanti akan menuliskannya di dalam main.js. Jadi contohnya ini untuk metodenya kita meregistrasikannya dengan app.component. Jadi seperti ini, misal nama komponennya adalah myComponent. Nah, di sini di main.js-nya kita menuliskan setelah kita membuat aplikasinya, yaitu app create app, kita nanti akan meregistrasikan myComponent. Nah, ini di sini nih cara menuliskan atau meregistrasikan komponen di dalam Vue secara global. Jadi bisa diakses untuk semua komponen dalam satu aplikasi. Selanjutnya, nah untuk penulisannya ini secara single file komponen, maksudnya di sini single file komponen ini adalah adanya types HTML, CSS, dan script. Jadi di sini caranya adalah ada juga registrasi komponen yang kita dengan cara mengimpor. Kalau yang tadi awal itu kan kita kan meregistrasikannya dengan cara menuliskan. Sedangkan ini kita itu mengimport dari halaman atau komponen lain yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misal di sini kita mengimpor myComponent dari folder app, dari folder public dengan app.vue ya. Nah, terus di sini kita nanti cara meregistrasikannya yaitu dengan cara app.component, nama komponennya, lalu ini filenya yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yaitu di import myComponent ini. Nah, di sini meregistrasikan atau mendaftarkan komponen ini tuh bisa lebih dari 1. Jadi contohnya, jika kita memiliki 3 komponen seperti komponen A, B, dan C, maka kita tinggal menuliskan saja. Misal ini kita mendaftarkannya dengan cara globalnya ada 3. Jadi komponen A, B, C. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bisa memanggilnya di komponen lain di luar main.js. Jadi misal kita punya di komponen A
lalu kita ingin memanggil komponen B, maka ketika kita masuk di folder komponen a.view, nanti kita bisa langsung memanggil komponen B dan komponen C. Jadi tidak perlu mengimpor. Jadi impornya hanya sekali di main.js. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini. Jadi ini contoh pemanggilannya. Jadi ini misal ini di template, misal ini di komponen D ya. Misal kita membuat komponen D.view. Nah, nanti untuk memanggil komponen yang sudah kita daftarkan global, kita hanya cukup memanggil komponen A, B, dan C. Ini sudah nanti akan otomatis memanggil 3 komponen tersebut. Jadi tidak perlu impor, lalu kita manggil lagi, meregistrasikan di lokal, tapi hanya cukup memanggil komponennya saja, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah registrasi lokal atau pendaftaran lokal, di mana pendaftaran lokal ini jadi kita tuh dalam satu view itu kita tuh mendaftarkan di situ dengan cara mengimpor komponen lain sehingga dia diakses dalam komponen view itu saja. Jadi ini ketika di luar komponen tersebut, jadi dia tidak bisa memanggil. Jadi misal kalau kita ada komponen E.view gitu ya. Jadi ketika kita ini sekarang di posisi di misal di komponen A, kita ingin memanggil komponen E. Jadi kan tadi di komponen global kan kita belum mendaftarkan ya, kan hanya A, B, dan C. Nah ini di sini misal kita tidak ingin komponen E ini di global, jadi kita mendaftarkannya di lokal saja. Jadi nanti tinggal import komponen E sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita meregistrasi atau mendaftarkannya dengan nama komponen E, lalu baru memanggilnya sesuai dengan komponen E di komponen yang kita pilih seperti itu. Nah, tadi kan komponen global itu kan bisa diakses di semua di dalam satu aplikasi ya, tapi dia tuh juga memiliki beberapa kelemahan. Jadi ada 2. Jadi ketika kita meregistrasi komponen secara global, kita itu nanti sistem boolean-nya itu akan susah untuk jadi menghapus komponen tidak digunakan. Jadi dia tidak bisa menghapus. Jadi kalau misal kita tidak memanggilnya itu akan tetap disertakan dalam bundle-nya. Jadi kayak wasting kalau kita tidak memanggilnya seperti itu. Terus kalau kita mendaftarkannya secara global itu tuh jadi hubungan ketergantungan menjadi kurang eksplisit. Jadi misal kita mempunyai folder A tentang misal tadi form gitu ya. Terus kita mendaftarkannya, misal mendaftarkan global komponen untuk form tadi ya, form misal select area. Nah, select area untuk folder form, padahal select area juga ada di misal nanti ada folder lagi form B gitu, padahal di situ beda. Nah, nanti takutnya kalau kita mendaftarkannya secara global, ini akan aplikasinya akan bingung antara kita mengakses yang di folder form A atau yang baru seperti itu. Jadi kelemahannya untuk registrasi secara global seperti itu, dan kalau misal lokal nanti kita bisa menyesuaikan apa kebutuhan di komponen lokal kita seperti itu. Nah ini contoh penulisannya untuk registrasi lokal ya. Jadi tadi kan dicontohkan misal ini kita mengimport komponen A. Nah di sini kita harus mendaftarkan dulu sebagai komponen A. Lalu untuk memanggilnya, nah kita sesuai dengan cara penulisan ini namanya Pascal case ya, Pascal batu ya. Jadi besar semua. Jadi depan besar, belakang besar. Ini penulisannya. Nah, ini caranya memanggilnya seperti ini untuk pendaftaran secara lokal. Nah, selanjutnya cara penulisan di dalam view untuk komponen. Jadi di dalam view itu penulisannya ialah dinamakan Pascal case. Nah, Pascal case ini adalah penulisan untuk JavaScript ya, untuk identifikasi JavaScript. Jadi biasanya dia itu memanggilnya di script. Tapi untuk foo karena dia sudah bisa, karena SFC itu single file component itu, maka dia sudah bisa memanggil Pascal case
Nah, Pascal case itu penulisannya seperti ini. Jadi kan komponen A tadi C-nya besar, A-nya besar. Nah, ini itu namanya Pascal case. Jadi seperti ini pemanggilannya. Jadi hashtagnya seperti HTML ya. Tapi kalau di sini kan kalau HTML kan misalnya buka tutup seperti div itu kan buka div, lalu namanya apa kita kontennya apa, lalu ditutup dengan /div. Kalau divu kita memanggil komponen itu tidak perlu ada, jadi langsung seperti ini, buka nama komponen lalu ditutup. Jadi untuk membedakan antara dia ini memanggil komponen dan itu apa elemen HTML seperti itu. Ini untuk komponennya. Nah, tadi itu kan kalau untuk Pascal case itu untuk single file komponen atau template strict. Namun jika kita menggunakan hanya dokumen object model, jadi seperti HTML, index HTML itu kan hanya CSS HTML ya, jadi nggak ada skripnya. Maka Vue juga menggunakan dengan namanya yang dinamakan kebab case. Jadi kebab case itu seperti ada minus di tengah itu. Jadi seperti ini kalau tadi my component kan kalau Pascal case M-nya besar, C-nya besar. Kalau dengan kebab case, nah tadi penulisan gini, kalau kebab case itu kecil-kecil tapi ada penghubungnya minus di tengah. Nah ini bisa dipanggil ketika kita menggunakan .html, jadi bukan .vue seperti itu. Nah ini kayaknya sudah hanya latihan saja. Ini sudah selesai. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Untuk presentasi pertama. Oke, sudah saya lanjutkan untuk presentasi kedua ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Ya, baik. Siap. Untuk yang kedua ini saya membahas lagi tentang props ya. Props setelah kemarin kan mungkin adik-adik sudah diberitahu atau di info Pak Iro dan mungkin sudah paham ya. Tapi ini saya ulangi sedikit. Jadi props itu atribut ya di Vue. Jadi ini adalah cara untuk komunikasi antara induk dan anak. Jadi komponen induk untuk mengirimkan data kepada komponen anaknya. Bentar. Ya, di sini ada 5 ya pembahasannya tentang cara deklarasi props, terus detail prop passing, terus aliran data satu arah, validasi prop, dan boolean casting. Nah, yang pertama adalah deklarasi props. Jadi gimana cara kita mendeklarasikan props itu sendiri di dalam Vue.js kita. Jadi di sini tuh props itu pendeklarasiannya itu ada 2. Jadi yang pertama ini secara string ya. Jadi ini namanya propsnya ini namanya Vue. Jadi di sini tuh nanti datanya itu dinamakan variabelnya Vue. Kalau di PHP itu ini variabelnya Vue. Jadi ini kalau secara string itu nanti otomatis ada buka tutup seperti ini kayak array, tapi dia nanti tipenya otomatis langsung dianggap string. Jadi kan props itu ada beberapa, kita bisa kalau secara objek nanti ada nama propsnya, lalu tipenya apa. Nah kalau misal secara seperti ini, itu nanti dia itu dianggap ini sebagai props yang memiliki tipe string. Nah ini contoh fungsi nanti dia akan dipakai di halaman tersebut. Nah selanjutnya tadi kan string ya. Lah ini kita itu akan menulis atau mendeklarasikan prop secara objek. Nah di sini seperti objek atau mungkin PPO ya. Nah ini ada nama propsnya apa nanti. Nah ini namanya. Jadi title. Terus nanti dia itu formatnya apa? Jadi ini string. Nah, kalau di sini itu ada dua jenis props ya. Yang pertama itu title, yang kedua adalah likes. Nah, likes ini tipenya number.
Nah, jadi ketika kita mendeklarasikan props ini tuh bisa beberapa. Jadi ketika props ini tuh nggak hanya satu gitu. Jadi kan biasanya ada nama title, nanti ada defaultnya apa, itu juga bisa ditambahkan sebagai propertinya. Tapi kalau misal kita memang dalam satu props ini ingin beberapa variabel yang nanti dikirim, itu langsung diisi juga bisa. Jadi seperti ini ada 2 ya. Jadi title ini nanti jenisnya string tipenya, yang ini number. Jadi bisa seperti ini. Terus selanjutnya ini adalah prop casingnya ini untuk itu ya penulisannya. Jadi kalau tadi penulisan nama kita kan mengenal Pascal case dan kebab case. Nah kalau di prop ini itu namanya adalah camel case jadi penulisannya. Ada 2 juga, nanti kebab case dia juga bisa Kak masalah. Jadi ini camel case ini kecil lalu besar ya. Nah di sini misal kita menamakannya greeting message. Nah ini nama propsnya itu tipenya string. Nah nanti untuk pemanggilannya propsnya ini langsung sintak ini buka tutup dalam kurung ini untuk mengambil propsnya itu. Nah selain camel case ini karena DOM dokumen objek itu tidak bisa HTML CSS, maka Vue juga menyediakan kebab case. Jadi sama seperti tadi ada pembatas minus di tengah tuh. Jadi 2 kata kecil semua, lalu ada pembatasnya. Jadi ini ketika kita memanggil my component, untuk memanggil komponen tadi pakai Pascal case, lalu untuk memanggil propsnya kita memakai kebab case. Nah ini isinya. Jadi ini isinya datanya seperti ini. Nah tadi mungkin adik-adik sudah pernah tahu ya, untuk props itu ada 2 jenis. Jadi ada prop statis dan prop dinamis. Jadi apa sih yang membedakan antara statis dan dinamis? Kan kalau statis itu kan biasanya kita langsung memberikan nilai ya. Sedangkan dinamis itu biasanya nanti nilainya itu bisa berubah sesuai dengan perubahan dari data yang dimasukkan. Misal kalau di PHP itu nanti kalau misal kita ada update lewat form atau input teks, nah itu nanti itu kan dia berubah sesuai dengan inputan. Nah itu namanya dinamis. Nah kalau statis kita kan langsung mendeklarasikan nilainya. Jadi seperti yang pertama ini seperti itu. Jadi untuk props itu juga sama. Jadi ada 2. Jadi statis dan dinamis. Untuk statisnya, jadi misal ini. Tadi kan misal di sini nama propsnya title ya. Ini kita memanggil komponen anak namanya blog post. Nah di blog post ini dia punya props di anaknya tadi namanya title. Nah di sini ketika kita memasang prop statis, maka kita hanya menambah datanya tuh seperti ini penulisannya. Jadi title sama dengan my journey with Vue. Nah nanti data statisnya itu ini. Nah sedangkan kalau secara dinamis kita bisa memakai namanya directive wbind, atau kalau disingkatnya langsung 2.2 ini bisa. Jadi kalau misal wbind sama dengan itu kan lama ya, wbind title sama dengan apa itu kan lama, itu bisa langsung kita tulis sebagai .2. Jadi ini sudah mewakili directive wbind. Nah ini secara dinamis. Nah ini kan namanya tadi kan propsnya title. Nah ketika kita mempunyai variabel lagi untuk memasukkan nilai, kita tidak lagi memasukkan string langsung nilai, tapi string dari dimana kita mengambil data yang akan kita teruskan. Jadi misal di sini mungkin sebelumnya ada for atau looping namanya post gitu ya. Nah dia nanti post title, lah berarti yang kita ambil data post title ini. Dimana post title ini itu nanti ada mungkin data sendiri atau mungkin data dari induk. Misal kita mendeklarasikan data post, ada title, ada ID, ada kalau di sini author name ya. Di title author name nanti kita bisa memilih mana yang kita mau memasukkan hanya title aja atau author name saja seperti itu. Atau mungkin ini digabung ya. Jadi post title ditambah by ditambah ini. Seperti itu. Jadi bisa dinamis sesuai dengan variabel yang sudah kita deklarasikan. Nah, ini ada beberapa jenis ya nilai atau data yang dilewatkan lewat props. Jadi ada angka juga bisa.
Terus ada boolean juga. Jadi kalau boolean ini false, true, false itu. Jadi ini seperti ini. Nah kalau seperti ini boolean nanti dianggap dia sebagai enable ya kalau boolean. Jadi atau true. Kalau misal false ini baru dianggap false. Nah ini untuk jadi ini semua dinamis ya karena ada titiknya. Lalu ini juga ada array. Array juga bisa dijadikan data atau dilempar lewat props. Lalu di sini objek juga bisa. Objek ini jadi seperti ini. Jadi kita seperti ada kayak penulisan objek ya. Data itu ada nama, company itu bisa langsung dimasukkan di props kita. Seperti ini. Nah, untuk objek ini caranya misal ini kita di file induknya ya. Di induk ini kita punya data post. Nah, post ini mempunyai dua item ya, atau dua item yaitu yang pertama ID dan title. Nah kita mau langsung melempar dua data ini ke dalam satu props. Nah caranya gimana? Jadi caranya ini adalah kita menggunakan vbind, lalu langsung saja vbind post itu bisa. Contohnya seperti ini. Jadi seperti ini nama komponen anak ya, blogspot dipanggil, lalu kita melempar data post tadi menggunakan vbind. Itu sebenarnya sama dengan ID post ID dan kalau misal title post title. Nah ini tergantung kita butuhnya gimana. Kalau memang langsung butuhnya dua dan tidak harus semua satu paket, mending pakai vbind. Jadi tidak sering menuliskan variabel yang akan kita lempar seperti itu. Nah selanjutnya adalah aliran data satu arah. Maksudnya di sini adalah ketika kita mengubah props itu kan sebenarnya kan komunikasi data antara induk dan anak ya. Jadi di props ini ketika kita mengubah induk, anak pasti akan terupdate. Namun ketika kita mengubah props di anak, misal propsnya diganti, itu tidak bisa akan mengupdate induknya karena satu arah. Jadi antara induk dan anak. Sedangkan image itu tuh kalau image itu dari anak ke induk. Jadi komunikasinya kalau induk ke anak itu memakai props, kalau anak ke induk itu memakai image. Jadi dia dibedakan menjadi dua seperti itu. Jadi antar komunikasinya itu satu arah seperti itu. Nah ini ketika tadi kan awalnya misal foo ya, kan tadi awalnya kita awalkan this log, console log, this foo. Nah ketika dia sudah akan ini diganti langsung di set seperti ini, maka nanti konsol akan memberikan warning kalau dia tidak bisa merubah ini. Jadi nanti akan ada, jadi tidak berfungsi ketika misal induk melemparkan namanya foo juga. Nah, tapi dia di sini kita mengganti foo-nya ini di anaknya itu jadi bar. Tapi untuk hasil akhirnya nanti akan di konsolnya ini akan mengeluarkan warning. Jadi hasilnya tetap foo, tapi di sini dia harus menggantinya seperti itu. Nah, ini contoh kasus ketika kita ingin mengubah prop di anak ya. Jadi biasanya itu props ini untuk meneruskan nilai awal. Jadi anak ini menggunakannya sebagai properti di data lokal. Jadi setelah dia mendapat data itu biasanya dia ingin menggunakan data itu di variabel di komponen view lokalnya. Jadi ini yang baik itu ketika kita memiliki nilai props yang sudah ada, itu kita jadi nggak langsung dipanggil this gini. Jadi langsung kita harus membuat variabel baru untuk kita. Jadi yang di utek-utek itu maksudnya gitu yang diubah atau dijadikan ini variabel baru ini. Jadi ini dia tuh langsung di-assign di counter. Jadi nggak langsung this inisial ini enggak. Jadi kita bikin variabel baru dengan nama this. Jadi dengan memanggil hasil props dari induknya. Jadi ini tidak langsung inisial counter langsung diganti, tidak bisa. Jadi langsung counter. Jadi kita membuat variabel baru seperti itu agar tidak terkena warning ya seperti tadi. Terus selanjutnya jadi ketika kita mendapat props tapi kita ingin mengganti. Jadi seperti ini misal kita kan mendapat data prop size ya. Terus di sini ada fungsi normalize size. Jadi di sini dia tuh mau ngetrim dan lowercase. Nah, di sini, nah ini kita bisa memakai juga
size-nya tadi ditambahkan apa ya, fungsi trim dan lowercase. Jadi di sini kita nanti hasilnya data ini langsung bisa nge-trim dan semua kecil seperti itu. Jadi props-nya bisa dirubah seperti ini. Jadi di dalam fungsi sendiri lalu dia ditambahkan fungsi yang dibutuhkan seperti itu. Nah ini untuk jadi di props itu sendiri itu juga ada validasi. Jadi validasi ini tuh sebagai syarat ya. Misal kalau kita punya props terus di situ kita harus propsnya ini string. Lalu kita ingin kalau menggunakan props itu tuh harus ada isinya. Jadi kalau misal kita tidak ada isi nanti akan mengeluarkan, jadi di konsol atau di apa itu nanti kita misal ada message harus diisi atau apa. Nah ini validasi props ini ini yang berfungsi seperti itu. Jadi untuk memvalidasi props yang kita buat. Jadi ada beberapa ini contoh ya. Mungkin ada beberapa props, misal prop A, B, C. Nah di sini prop A ini dia itu number. Nah ini untuk prop ini string number lah ini. Contoh validasinya nih ini. Jadi contoh ini tipenya string prop C require true. Jadi di sini tuh prop C itu harus diisi karena kita sudah menggunakan validasi props required. Tadi sepertinya saya lihat di contoh Pyro juga ada. Jadi biasanya ini untuk kalau misal harus password atau apa gitu itu kan kita memerlukan ya harus terisi, misal merempar atau apa itu harus ini bisa digunakan validasi props. Nah, ini contohnya. Nah, ini juga ada tipe apa, nanti defaultnya juga ada number dengan default. Ini juga object. Nah, ini nanti bisa ketika misal ini true ya, lalu kita pengen memberikan pesan, nah itu nanti bisa return message seperti ini. Jadi akan muncul pesan ketika validasinya tidak sesuai. Seperti itu. Nah ini tadi seperti yang saya jelaskan, jadi ketika props gagal, peringatan pada konsol jika menggunakan builder pengembangan, maksudnya seperti IDE itu atau apa, itu juga muncul di errornya ketika kita run, lalu ketika ini sebelum instance. Jadi ketika props itu divalidasi itu sebelum instance komponen dibuat. Jadi properti instance seperti data compute itu tidak akan tersedia dalam fungsi default atau validator. Jadi dia itu dieksekusi ya sebelum divalidasi sebelum instance komponen dibuat. Seperti itu ya. Nah, ini validasi dalam komponen view itu ada beberapa. Bisa dibaca ya, string number, boolean, array, object, waktu, function, simbol. Nah, ini contoh. Jadi untuk kelas custom fungsi konstruktor. Jadi ini untuk pengecekan ketika dia ini pengecekannya melewati kelas yang sudah disesuaikan, atau ini juga ada. Jadi untuk menggunakan instead of person akan memvalidasi nilai prop penulis memang merupakan turunan dari kelas person. Jadi ketika kelas kita membuktikan apakah kelas itu tuh turunan dari kelas personnya seperti ini. Jadi apakah ada author person seperti itu. Nah ini untuk penulisan boolean ya dalam props. Jadi ketika penulisan boolean itu seperti yang sudah tadi saya sempat bicarakan. Jadi untuk komponen ini ketika kita mendeklar disable itu boolean, ini kan kita contoh propsnya disable ya, lalu jenisnya boolean. Ketika kita memanggil disable tanpa dianggap disable-nya true. Jadi tidak perlu disable sama dengan true atau false. Kalau kita menulisnya gini berarti nanti tidak akan ditampilkan ya, atau disable-nya true. Maksudnya ditampilkan tapi disable-nya true. Sedangkan kalau kita memanggilnya tanpa ada tulisan disable, berarti dia dianggapnya disable-nya false. Seperti ini. Ini khusus untuk penulisan props untuk tipe boolean. Yang lainnya harus ditulis kayak string atau apa, tapi kalau boolean bisa seperti ini langsung tanpa harus menuliskan true atau false. Nah, ini juga prop juga bisa untuk beberapa jenis ya. Jadi misal disable, lalu dia itu nanti ada 2 jenis boolean dan number, itu booleannya tetap berlaku,
Jadi bisa ditulis dan number. Jadi dia tuh dalam satu props itu bisa beberapa tipe, boolean dan misal ini contohnya boolean dan number. Jadi kalau seperti ini booleannya nanti tetap kalau misal disable aja berarti booleannya true, terus numbernya nanti bisa ditulis berapa, misal ditambahkan number. Kalau misalnya disable-nya tidak ditulis berarti dia langsung otomatis booleannya false seperti itu. Dan nanti tinggal mengisi numbernya. Oh ini sudah sih nanti tegas. Ya mungkin itu dulu dari saya. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Ya mungkin saya kembalikan ke Pak Heru untuk selanjutnya. Oh ini ada itu ya. Oh ya ini ada pertanyaan di pesan ya. Yang pertama dari Rizky Hendrawan. Ini full versi berapa? Oh ini full versi 3 ya yang saya buat PPT-nya. Jadi ini yang terbaru, yang paling baru kan versinya yang 3. Nanti juga ada versi-versi sebelumnya. Nah ini yang saya jelaskan tadi itu yang versi 3. Untuk di Haryono saya mau tanya buat komponen tidak global itu gimana caranya? Soalnya saya kurang paham. Oh, jadi komponen tidak global ini seperti saya tunjukkan lagi ya. Jadi dia itu, ya nanti saya bagikan PPT-nya. Jadi kalau tidak global itu kan berarti ada global dan lokal. Kalau tidak global itu maksudnya lokal. Lokal ini kita tuh membuat atau mendeklarasikan komponen itu tuh langsung. Jadi import nanti didaftarkan namanya apa, lalu baru bisa nanti dipanggil ya di komponen tersebut. Jadi kita memanggilnya dalam satu halaman view saja. Kalau sedangkan global itu nanti kita deklarasikannya di main.js. Nah itu nanti bisa dipanggil kapan saja dan di mana saja. Maksudnya di mana saja ini misal halaman view, di beberapa halaman view itu tidak perlu langsung kita import, tapi kita langsung memanggil nama komponennya saja sesuai dengan yang kita daftarkan di main.js, seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Oh baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, kalau belum ada saya kembalikan ke Pak Heru. Makasih Pak. Baik, terima kasih Budian. Nanti filenya akan ditaruh di folder yang sama ya. Nanti kita siapkan dulu filenya, silahkan dilihat nanti. Terus untuk berikutnya mungkin dicoba untuk bagi yang belum mengerjakan tugasnya bisa dimulai dicicil ya. Tadi ada pertanyaan juga mungkin yang baru masuk ya. Baru masuk berarti dia enggak tahu tugasnya ya. Jadi saya ulang lagi yang ini. Tadi baru ada yang chat ke saya. Jadi tugas yang pertama ini sudah saya infokan untuk yang ketika pertama kali masuk. Ini pekan ketiga, jadi nanti dikumpulkan di pekan keempat. Kira-kira hari Kamis lah, pekan depan pagi ya, sehingga bisa dicek gitu. Jadi yang pertama adalah mencari judul-judul tugas akhir dari D3 reguler sebelumnya. Ini linknya sudah ada di sini, silakan diklik, pilih salah satu, pilihannya banyak. Kemudian dari pilihan tersebut tulis di PPT-nya judul tugasnya, latar belakang, tujuan, kebutuhan fungsionalnya, kemudian desain sistemnya bisa berupa use case, activity, DFD, ERD, dan lain sebagainya. Contoh, meskipun dicontoh tapi jangan di copy paste ya, Anda buat sendiri gitu. Jadi buat sendiri dari apa yang sudah dikerjakan. Nah, kemudian mockup aplikasinya ini dibuat menggunakan VJS. Ya, jadi sekedar tampilannya saja, belum ada engine-nya di dalamnya.
dan dikumpulkan di kira-kira itu di etol tanggal 15 sekian. Bagi yang belum bisa masuk etol karena bermasalah, nanti bisa dikumpulkan di drive, di link drive yang saya berikan nanti di grup ya. Oke. Sementara itu dulu, silakan dicoba untuk mengerjakan dan mencari-cari tutorial. Nanti kita siapkan untuk yang presentasi hari ini untuk di-upload. Oke, silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi maaf ya, Adik, ini sepertinya saya mau itu mendemokan. Mungkin ini kan masih ada beberapa yang agak bingung ya tentang variabel dan props tadi. Ini mungkin saya demokan via aplikasi ya. Mungkin bisa buat tambahan biar tidak bingung ketika saya jelaskan. Izin share screen. Apakah sudah terlihat kameranya? Layar saya maksud saya. Sudah, Bu. Oke. Saya itu ya, Dek ya. Saya coba ini. Misal ini dari awal buat ya. Coba saya membuat ini udah buat, lalu kita nyoba untuk nambahkan foldernya. Bentar. Di mana ya? Maaf, saya ganti dulu aja. Di sini.
ketika kita sudah membuat folder atau aplikasi project saat baru, nah ini kan defaultnya seperti ini ya. Nah, jadi di sini nanti untuk main.js untuk kita mendaftarkan komponen secara global. Nah, nanti itu kita akan mendaftarkannya di sini. Jadi misal kita jadikan jadi ini kan awalnya dia pasti, coba saya run dulu aja. Di run dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kan view-nya kita pakai feeder. Jadi awalnya seperti ini ya untuk tampilannya. Terus kita mau mendeklarasikan misal komponen baru. Jadi di sini kan seperti yang dijelaskan Pak Ero juga, nanti kan app mount app. Nah, app ini nanti kita merujuk ke app.foo. App.foo itu di sini. Jadi ini tampilannya itu yang kita lihat yang di browser ini tadi, itu sebenarnya merujuk ke app.view nih. Nah, di sini, nah ini sebenarnya tadi kan kita ada lokal dan global ya. Maksudnya lokal itu seperti ini. Jadi kita itu kan di sini akan mengimport namanya komponennya Hello World. Nah, di sini Hello World ini kita buatnya di mana? Foldernya tuh lihatnya di components. Jadi folder components. Nah, ini file Hello World. Nah, caranya seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk memanggilnya kita kan pakai Pascal case ya. Nah, ini kita memanggilnya di sini. Jadi misalkan ketika saya memanggil Hello World, nah tadi seperti ini ya. Nah, nanti kita lihat di browsernya. Nah, nanti ini akan ada 2 kan, 1, 2. Jadi kita memanggilnya 2 kali. Nah, ini juga akan muncul 2 kali. Seperti itu. Nah, di sini ini cara pemanggilan komponen ya. Terus kalau misal tadi ingin mendeklarasikan secara global, nanti kita balik lagi ke main.js. Nah, biasanya kan tadi kan kalau lihat dari itu kan app.apa. Nah, ini kan di sini kan konstan kita langsung create app lalu kita jalankan, kita mount. Nah, di sini kalau kita pengen membuat suatu komponen secara global, kita deklarasikan dulu, misal dijadikan variabel app, terus ini create app-nya kita panggil seperti ini, dijadikan konstanta dulu ya. Jadi biar kita nanti coba dulu. Nah, ini kan tetap ya bisa. Nah, nanti di sini kita nanti misal kita pengen Hello World ini dijadikan variabel global misal. Nah, berarti di sini kita nanti import dulu seperti app ini ya. Nah, ini di sini kita import Hello World. Hello World namanya ini from. Nah, ini kan itu di components, terus komponen di Hello World. Nah, ini kita sudah itu ya. Lalu di sini kita memanggil app, jadi misal app dot misal tadi Hello World. Nah, ini Hello World gini ya tadi. Nah, ini terus nah, ini kita jadinya sebentar. Bentar, masih gimana ya?
KPI nanti di tadi komponen. Jadi nanti ini dikasih nama dan ya. Komponen Nah, ini kita berarti sudah mendeklarasikan hello world di luar. Jadi ketika misal kita tanpa import ini, harusnya dia sudah bisa. Sorry. Komponen luar. Nanti ketika kita ini coba ini ya. Coba kita bikin lagi aja namanya hello child. .fu template div komponen so, di sini kita bikin props. Misal ini namanya pesan, tipenya string, nah ini untuk menampilkan pesannya. Dulu jangan kok salah tulisannya.
So kita ingin memanggil hello child ke hello world ya, atau iya di sini, atau kita ingin menampilkan hello child di sini. Mari kita coba. Harusnya tadi kan kita sudah menambahkan ini adalah komponen anak, tapi mungkin props-nya belum diisi dulu. Coba kita dulu. Tadi saya panggilnya di app ya, harusnya dia di bawahnya hello world. Nah ini nanti dia komponen anaknya akan muncul nama ini adalah komponen anak. Jadi ketika hello child sudah dipanggil di sini, harusnya ini dia itu kita bisa memanggilnya. Nah ini kan di sini ada props hello child-nya kan memiliki props pesan ya. Kita kan untuk komponen induknya di app view. Nah di sini pesan itu nanti kita bisa mengirimkan seperti ini. Kan tadi ada props statis dan dinamis. Kita coba yang props statis dulu ya. Misal pesan ini kita coba props statis dari induk. Nah, ketika kita coba, nah nanti prop statisnya muncul ketika kita sudah reload. Nggak perlu di reload sih, dia otomatis reload ya. Jadi dia langsung muncul di sini. Nah, terus kita pengen nyoba yang prop dinamis. Jadi dinamis ini di induknya kan kita induknya sudah mendefinisikan app.view. Di sini kita bikin script juga untuk melewatkan data. Misal kita mau bikin ini induk gitu ya, pesan induk, bisa kita ini props dinamis. Nah nanti di sini kita coba lagi manggil lagi. Jadi untuk pemanggilan komponen itu bisa lebih dari satu kali ya. Di misal, nah ini kita tadi kan propsnya namanya pesan, jadi ini tidak boleh diganti. Cuma di sini kita karena kita pengen bind ini pesan induk. Nah ini di sini kita pakai titik 2. Terus di sini kita tulis pesan induk. Harusnya bentar ada yang salah ini. Nah ini sorry, ini bukan sama dengan titik 2. Nah di sini. Nah ini nanti untuk props dinamisnya pakai vbind kita muncul di sini ya. Jadi ketika kita memanggil ini untuk yang pertama dengan statis, yang ini yang dinamis seperti itu. Terus lagi ya. Untuk hello world. Yaitu mungkin contohnya seperti itu sih untuk yang statis dan dinamis. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ya udah. Baik, mungkin itu dulu tambahannya. Saya kembalikan ke Pak Heru.